Mantap, full abis. Delete. Kenapa hari ini sepi? Sebenarnya hari ini jadi kita tuh lebih banyak wait and see ya. Market akhir tahun tuh lebih sulit dianalisa dibandingkan market dengan biasanya ya. Market paling mudah itu adalah market di bulan Maret, Februari akhir sana, Februari akhir dan Maret sampai Juni itu paling mudah karena biasanya Februari, Maret, April, Juni, Juli itu tuh market udah jadi, trennya itu udah jadi banget. Nah, Agustus ke sana itu mulai sulit lagi. Dan yang paling sulit adalah di Desember. Masih ada potensi up-nya ya untuk USD. Kalau kita lihat di sini polanya masih sama ya. Jadi kalau misalnya saya sebutkan kan 1814 menjadi resisten. Bisa lihat 1814 atau 1835. Nah, ini menjadi resisten satunya. Untuk resisten 2 nya ada di 1822. Kalau resisten 3 nya di 1830. Artinya apa? Selama market seperti ini ke bawah ini, masih di bawah harga ini, di bawah 13, di bawah 22, di bawah 30, itu harga masih bakal turun lagi Pak. HNS masih valid. Ini pola HNS masih valid nih. Ini masih valid. Dan saudaranya. Gambar di sini ada double bottom kan? Nih, double bottom. 1, 2. Kalau kita lihat dari sini, ini udah double bottom ini. Ada 2 analisa sebenarnya. Bisa jadi double. Ini bisa jadi head and shoulder. Bisa juga polanya seperti ini. Ini kita lihat ya. Bisa juga polanya seperti ini. Low. Ini low. Nah, ketika di sini ada HL kan, ya. Terus di sini ini sebagai ini low. Ini right. Ini baik dari sini. Nah, ketika kalian udah dapat kayak gini, ini kita bikin warna hitam 1.
Sama kan? Anehnya bisa kayak gitu, bisa sama. Ya. Lalu di sini ada, nah, takutnya saya seperti ini. Ketika ada potensi di sini udah bikin dia lower low, ya, lower high, ya kan? Malah ini. Ini apa? Cuma dia ngejar ini kan? Jadi kalau misalnya masih ada up, masih banget Pak, karena sekarang ada dua chart pattern, ada dua arahan antara IHSS atau head and shoulder. Tapi kalau menurut aturan sekarang polanya sedang uptrend. Aturannya D1 menjadi uptrend Pak. Karena di sini udah double bottom kuat nih 1, 2. Artinya mau nggak mau gimana pun caranya dia harus mengejar ini Pak. Mau ya. Jadi bagusnya sekarang apa? Bagusnya sekarang kita mengikuti dengan teknik money hunter-nya. Paling terbaik itu money hunter. Jadi mapping itu sebagai apa? Mapping itu sebagai arahnya. Eksponensial 13. Dan ya 4. Itu jadi bagusnya tetap pakai money hunter. Money hunter ini jelas up ya, ini buy, kemana di sini buy, dan sini buy, naik lagi. Itu Pak, simple. Jadi kalau misalkan SAU kemana sekarang? SAU berdasarkan analisa money hunter H1 adalah trade up. Kalau dari D1 juga sama, kayak gitu. Jadi polanya adalah trend up. Di sini ada koreksi, ini trennya, ya. Di sini dia koreksi nih, ini trennya, ini koreksinya. Lalu ada double bottom 1, 2, lalu dia bikin trend lagi. 1900 bisa nggak 1900? Bisa. Ya, bisa banget. Sekarang bagusnya apa? Sekarang bagusnya adalah posisi buy sesuai dengan teknik money hunter. Stop lossnya di mana? Kalau mau aman, naik aman. Stop lossnya di mana? Stop lossnya ada di, nggak usah jauh-jauh. Kita pakai cut loss aja. Cut loss ketika harga atau moving average ada cross. Ketika ada cross langsung cut loss, beres Pak. Cuma kenapa kita belum ada signal? Karena kita lebih buat NC sih, di hari Senin, di hari Jumat dia libur, hari Senin dia membentuk gerakannya, hari Selasa dia melanjutkan trennya. Bapak ada buy, posisi buy?
Misalkan kita bila ada pertanyaan boleh ditanyakan aja di sini. Nih. Cara nentuin bass, time berapa enaknya, dan kalau bagi macamnya. Oke, mantap. Bass, berarti kalau udah bass artinya kita masuk ke bass mixer. Kita delete dulu ini. Apa ya? Ini. Cara menentukan bass adalah ada dua cara, bisa pakai koreksinya. Bass drop. Bass itu adalah koreksinya, atau bisa harga membuat suatu ibaratnya konsolidasi ya. Cara membuat bass adalah melihat dari low atau high koreksinya. Contoh, paling gampang itu adalah ketika kita menemukan caliber seperti ini. Ini dikenal dengan bass. Bass itu bisa di sini. Ini bassnya. Nah, ini bassnya. Jadi ada dua, Pak. Kalau bass itu artinya segini, satu segini artinya bass. Ini bass. Ada juga yang namanya ada juga yang namanya FTR atau fail to return. Jadi kalau bass itu ada kayak tambah H1 aja cukup, Pak. Kenapa H1? Karena kalau H1 itu besarnya udah cukup. Kalau H4 jadi kebesaran. Ya, kalau H1 itu cukup, kalau H4 jadi kebesaran. Ingat. Jadi di sini kalau misalkan H1 cari dulu trennya. Bass itu biasanya kecil. Nih. Jadi lihat dulu trennya. Bass itu adalah koreksiannya. Misalnya dia naik nih, naik, kalau dia kesini ada begini ya, ini menjadi base-nya. Kalian lihat kan? Ketika ini jadi base, ini breakout, dia ke bawah, lalu dia ke atas. Ini base, ini base, Pak. Satu ini base. Ya. Jadi di sini tuh ini base-nya. Kalau misalkan ini base-nya, ini contoh, ini bass bukan, ini bukan bass, ini lebih ke area 1W doang biasa. Bass tuh biasanya lebih urutannya sama aja. Ini mesti teliti banget, mesti teliti. Nih, sekecil ini bisa disebut bass. Tipis kan, tapi tipisnya di sini, tipisnya di sini dia bisa jadi apa? Dia bisa jadi triggernya untuk acara ke depan. Ketika bass ini nggak tembus, artinya apa? Artinya dia bisa drop lagi. Kita lihat di sini. Alot, Pak, berat banget. Kan cuma bass kecil itu doang, segini doang, tapi alot banget kan. Ya. Jadi kalau mau bagaimana bawa cara bassnya, bisa pakai ini aja, Pak. Bisa pakai ini rectangle ini nih, lalu tandain software. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Ini begini dikit, lalu dia jadi. Nah, si kotak ini
Ini disebut dengan base-nya. Begitu Pak untuk Mateo ya. Paham Mateo? Nah, di tengah-tengah, di ujung base ini ada yang namanya FTR. FTR tuh file to return. Nah, FTR di sini adalah kotak yang diambil dari shadowing. Di sini ya. Ini sebenarnya dengan FTR ini, file to return. Dan di sini menjadi banyaknya orang yang cukup banyak pasang sell limit. FTR itu banyak yang menyebutnya dengan UFO, unfilled order ya. Sebenarnya unfilled order banyak juga yang menyebutnya dengan FTR. Banyak aja, bebas mau nyebutin apa aja, tapi basicnya adalah di sini. Nih, ketika ini base-nya, ketika di sini base-nya, ini menjadi FTR-nya Pak, yang ujungnya itu. Di sini adalah area UFO-nya. Jadi kalau misalkan kita yang ngambil suka pucuk, biasanya orang tuh pasang sell limit agak gede itu di situ, di FTR-nya. Ini udah responnya udah ada kan? Responnya udah ada tapi masih fresh. Artinya apa? Dia pasang di sini. Dia pasang di sini, kenanya di sini, kena di sini. Malam Pak James. Nih, kenanya di sini. Nah, ini disebut FTR. File to return. Drop nggak? Drop banget tadi. Drop. Lalu. Begitu Pak Teo. Jadi di dalam base ada FTR. FTR itu adalah istilah UFO atau unfilled order. Jadi kalau misalkan kita buat dapetin FTR, kita mesti dapat base-nya dulu. Tapi base ini adalah nggak boleh terlalu besar. Ini dia nggak boleh terlalu besar. Dia masih kecil banget. Kalau di Fibonacci dia bisa di 382. Ketika ada 382-nya, matoknya di sini. Kita bisa ukur FTR apa base-nya. Ini menjadi base yang cukup bagus. Begitu. Gimana Pak Teo, udah paham ya? Kapan main-main ke kantor lagi? Mantap. Di Dimex bisa pakai EA nggak, Master? Bisa banget. Cuman gini, mantap banget ilmunya. Ini tuh udah ilmu advance ini. Tapi ternyata kalau kita tahu tuh ilmu advance itu bakal lebih simple. Yang biasanya kita susah itu adalah menentukan ini keberanian untuk optimasi sisinya. Itu yang paling susah. Kita mencari tempat di mana biar nggak loss, baru kita entry. Padahal bukan kayak gitu trading itu. Trading itu melihat dari segi probability-nya. Contohnya di sini FTR base panic ya. Nah ini gini ya. Nah ini udah bisa base. Ini bisa cuma bukan base di sini. Nah, ini bisa jadi base. Sekarang kita lihat base di sini sudah break out. Artinya apa? Orang udah pada seller, udah pada masuk sell kalau bisa price action tuh. Nah, itu. Ini orang udah masuk sell di sini tuh. Pasti nanti di sini di 1808 ada segi pantulan. Kalau kebanyakan orang pasti bakal gini. Door.
bakal begini, lalu stop lossnya di mana? Stop lossnya di sini gitu ya. Kenapa kayak gitu? Karena bentuknya udah pola base. Ini pola base langsung di breakout ke bawah, ini breakout, ya udah keduanya cuma buat koreksi lalu terjun ke bawah. Kalau secara rumus seperti itu, secara teori seperti itu. Ya kita entry aja, distributnya udah masuk belum? Oh, distributnya udah masuk ke ini ya. Ini ada double top juga kelihatannya. Terus ini base-nya udah masuk. Jadi kayak apa? Jadi kayak rally, base, drop. Ini sebetulnya dari base, rally, ini base-nya, ini drop-nya. Di Max bisa pakai A enggak Pak? Bisa. Tapi kalau misalkan kita bisa manual, ya lebih baik manual. Dan perlu hati-hati juga. Kalau sekarang EA tuh EA bagus nggak sih? EA bagus, tapi dengan catatan kita harus bisa dengan tahu logiknya, Pak. Jadi kita harus tahu logiknya kayak gimana sih? EA itu dibuat untuk mengendalikan psikologi kita. Tapi EA yang sering banyak orang dibuat itu malah EA berkedok MLM, ya. EA berkedok MLM itu yang harus kita khawatirkan, hati-hati. Jadi EA yang bagus adalah EA yang EA dijual, soalnya ya. EA-nya dijual, tapi kita dibebasin naik profit kapan, pengaturan lot sama kita, terus apalagi ya, modal juga kita yang ngatur, bukan fix. Iya, makanya sama kayak gini gitu. Dan harus pakai VPS. Itu kalau misalkan robotnya nggak ada VPS, kita nggak dapat sistemnya, nggak dapat apa, itu kita harus hati-hati ya. Jadi kalau EA tuh bagus tapi tetap harus disetir. Nggak ada EA yang ibaratnya bebas nggak disetir, nggak ada tuh, itu nggak ada banget. Seperti ibaratnya robot apa nih, robot mobil ya, robot yang membuat mobil, mereka kan membuat mobil udah pakai robot masih juga, tapi tetap ada orang yang maintenance-nya. Nah itu kita kayak gitu, kita boleh pakai EA tapi kita mesti tetap maintenance-nya. Nah ini digunakan untuk mengendalikan psikologi kita, itu sih ya. Jadi kalau menurut saya, selagi kita bisa manual, hajar aja. Selagi kita bisa manual, hajar aja. Jangan berotong sama EA, kecuali EA-nya yang kita bikin sendiri, itu nggak masalah. Karena kalau misalkan orang yang menggunakan pakai EA yang bener ya, yang bukan dengan berkedok MLM atau money game, itu biasanya mereka akan tahu kapan harus mematikan robotnya dan kapan harus menjalankan robotnya, dan kapan juga dia harus gunakan dengan cara manual. Ketika EA sudah mulai error, nah baru kita turun tangan. Oke. Kita lihat ya, apakah akan sesuai dengan realitanya seperti ini. Ini kuat banget ya resisten ya. FTA-nya liatin loh. Keren banget. Kita ke mata uang untuk cek ya, apakah sudah sejalan dengan gold. Yang harus kita hati-hati adalah euro yang mau
Euro USD yang nggak mau naik. Ini dia nggak mau naik banget, kita harus hati-hati. Karena secara aturan dia harus naik sih. Seperti itu. Kalau penerusan sih ini sih di sini tembus saja, wah dalam lagi nih tuh. Buset, dalam banget ya. Oh USD kayak gini. Semoga enggak deh. Semoga di sini dia mantul ya. Semoga mantul dari USD. Karena aturannya harus kesini dulu aturan. Di sini dia buat pola ini kan ada ini. Aturannya dia kesini. Salah aturan dia harusnya ke atas. Tapi nggak tahu juga deh. GU GU apa ya? Ya udah bagus ya, ada Westsoder, saya lihat itu Westsoder. Udah ada pola ini. Tinggal dia akan koreksi dulu berapa persen. Nah, ini bisa disebut dengan base Pak. The base. Betul ya? Ini bisa disebut dengan base. Lalu ini juga bisa disebut dengan base. Segini 1, 2. Gitu. Oke. Ya, kalau nggak ditanyakan kita sudahi dulu. Yang penting untuk Senin ini kita wait and see dulu aja, jangan terburu-buru untuk open posisi, sabar dulu. Kalau mau open buy untuk Desember ini disarankan sesuai dengan VF rates, udah paling aman tuh VF rates untuk Desember, karena stokastik dan sebagainya biasanya nggak berlaku. Karena Desember dan Januari disebut dengan marketnya rally atau kayak drop. Jadi kalau udah rally terus, kalau udah drop ya drop terus gitu ya. Jadi saya Susan FA pamit undur diri dan sampai ketemu di webinar berikutnya. Mohon maaf apabila salah kata dan kurang-kurangnya. Kita untuk lebih lengkapnya kita bahas di Untuk yang pengen nanya, misalkan di grupnya malu atau apa, boleh japri aja di Telegram saya atau di WA. Nanti kita saling sharing diskusi aja. Tapi untuk malam ini jam segini kayaknya saya lagi di jalan. Jadi kalau misalkan soal respon, maaf di rumah saya bisa jawab lagi. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini.
Sampai ketemu di webinar berikutnya. Bye bye. Broken you can try.